Dan kata Syekh lagi, bal azyada min dzalika wa a'zam annaha tufdi ayul fitnah bi katsirin minan nasi ila inqisasil ulama, ila intiqasil ulama wa ihtiqarihim. Ini lebih berbahaya lagi, Ustaz. Lebih-lebih lagi dari itu adalah, dan lebih fitnahnya lebih besar lagi, ya. Fitnah yang besar lagi itu banyaknya manusia meremehkan, melecehkan para ulama. Melecehkan ulama Rabbani, melecehkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka itu mengkaji tauhid, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, tetapi banyak yang melecehkannya, menghinakan mereka, ya. Nah, ini lebih berbahaya, Pak, ya. Apalagi julukan-julukan yang bermacam-macam kepada ahli ilmu ini, pada para ulama kita, ya. Itu menjauhkan manusia dengan julukan yang bermacam-macam, ya. Jangan duduk di majelis sianu si fulan itu adalah Wahabi, ya. Mendengar kata-kata Wahabi saja, Pak, entah seperti apa mereka. Padahal mereka itu tidak paham itu apa Wahabi, mana yang Wahabi, ya. Tapi momok ini disengaja diciptakan, ya, sengaja dilekatkan, disematkan oleh orang-orang itu yang mereka tidak kenal apa itu pemahaman mana. Di sini ya seperti yang kita kupas, dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya mereka itu salah kaprah, ya. Menisbatkan perkataan ini, menjuluki kita, setiap orang yang mendakwahkan tauhid, mengajarkan sunnah Rasulullah SAW itu diberi label Wahabi. Kalau para ulama itu, kalau sekiranya lah, ya, mendakwahkan tauhid itu Wahabi, katakanlah aku ini Wahabi, gitu. Ana Wahabiyun, ya. Tapi tidak seperti itu. Jadi yang mereka salahkan itu adalah mereka tidak membaca sejarah. Padahal yang dimaksud mereka itulah Muhammad bin Rustum al-Wahhab, bukan, ya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah ini, ya. Tapi ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, ini fenomena di lapangan di masyarakat kita. Kalau Anda mengkaji sunnah, ya, ini langsung dicap, dan agar manusia jauh dari ilmu syar'i ini. Dan memang mereka bertahun, ta'awun alal itsmi wal udwan. Jinnya syaitan dengan jinnya manusia ini bersekongkol, ya, untuk membisikkan ke dada kita agar jangan tergerak hati kita untuk bermajlis dengan para ulama ini, ya. Jadi mereka meleceh wa adamu ma'rifah aqdarim, dan tidak mau mengetahui, ya, kadar mereka, kadar para ulama ini. Padahal para ulama itu adalah pewaris para nabi, menyampaikan risalah nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Tinggi kedudukan mereka, mulia di sisi Allah, ya. Tidak mau peduli dengan mengetahui, padahal mereka sudah mengaji, sudah mencari ilmu dari sumur kenabian. Betapa nyamannya ikhwah sekalian, subhanallah, ya, duduk dengan para ulama, dengan ahli ilmu. Kita bermajelis dengan guru-guru kita yang mereka belajar, ya, dari sumber, ya, duduk dengan masyayikh kita, dan duduk dengan ustaz kibar kita. Tidak ada bedanya kita, ya. Maka ini salah satu prinsip kita terus belajar, ya, para guru kita, para kibar, ustaz-ustaz kibar kita pun belajar. Kalau syekh datang, mereka duduk, daurah ini kita ikuti, ya. Daurah syar'iyah, daurah para duat. Itu apa? Untuk terus mengasah. Ini. Jadi kita harus mengetahui kadar mereka, dan keadaan mereka. Keadaan ulamanya harus kita ketahui. Wal waqi'ah fihim. Apa yang menimpa? Jadi seharusnya kita peduli, ya, menimpa sama guru kita, sama
yang mengajarkan kepada kita ilmu syar'i ini. Ya, harus tahu. Terkadang kita ikhwas sekalian tidak peduli dengan yang mengajarkan ilmu kepada kita. Yang dengan sebab mereka atas izin Allah, kemudian dengan lisan mereka kita mengenal sunnah ini. Tak mau peduli kondisinya, bahkan apa kata Syekh lagi, wa fi a'radihim, tapi lebih parah lagi berpaling dengan mereka dan menghujat mereka ahlul ilm. Ya, darahnya para ulama ahli ilmu itu adalah racun. Semakin banyak kita cicipi racunnya akan memberikan dampak kepada tubuh kita. Arti apa? Semakin banyak kita menghibahnya, semakin banyak kita mencelanya, semakin kita banyak untuk mencaci makinya, menghasut dan memfitnahnya, semakin banyak kita menegak racun untuk kematian diri kita sendiri. Hati-hati ikhwas sekalian. Naudzubillah, kita sandar, kita tahan lisan kita, ya. Tahan lisan kita dari memperkatakan, mempergunjing guru-guru kita, walaupun satu alif kita. Ya, khuf lisanak. Menahan lisan ini sangat susah ikhwas sekalian, ya. Menahan lisan. Ya, kita coba tahan. Apalagi itu muruah guru-guru kita. Ini hari ini, ya, memang ujian fitnah. Kemarin kita itu bersama kawan-kawan ustaz-ustaz kita, ya, anak ceritakan sedikit di puncak gunung Tawangmangu, ya, dengan suhu malam itu 8 derajat. Subhanallah. Kita di tenda dan juga bersama guru-guru kita, bersama ustaz-ustaz kita, Ustaz Mubarak Mabu Alim, Ustaz Syafiq Reza, ya, Safa Ad-Darimi, kemudian Abu Qatadah, ustaz-ustaz kibar kita. Kita bermajelis, subhanallah, indah sekali nasihat-nasihat mereka kepada kita para penuntut ilmu. Sabar dalam mengemban dakwah ini, sabar dalam mencari ilmu, ya. Kenapa Pak? Karena ini yang harusnya kita jadikan tujuan hidup, untuk mencari ilmu. Kalaulah sifat, ya, kaslan dalam tubuh kita ini enggak ada lagi. Namanya rancak anak kaslan. Ya, jadi nanti jangan dinamakan anak kita kaslanun, ya. Apa itu? Malas, ya. Malas datang ke masjid, malas datang pengajian. Kalau nanti hujan sedikit ada alasan untuk tidak ikut mengaji. Nah. Ya, mengutip kembali perkataan Syekh tadi dijelaskan, kita, ya, tidak mau peduli dengan mengetahui kedudukan para ulama dan apa yang terjadi menimpa mereka, dan berpaling dari mereka, ini adalah fitnah yang terbesar.